Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kagari yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala bersabda di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, yang artinya di dalam bahasa Indonesia, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kagari yang dirahmati Allah, insya Allah ayat ini merupakan ayat yang paling sering kita ingat, ya, atau paling ingat terus kita dengan ayat ini. La in syakartum wa izanakum. Jadi apabila kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kita. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kagari yang mati Allah, para ulama menafsirkan bahwasanya nikmat ini artinya kebaikan di dunia, jika itu memang baik bagi kita. Tetapi yang lebih penting lagi adalah keberkahan bagi keselamatan kita hidup di akhirat nanti. Yang penting adalah hidup kita di akhirat nanti. Kemudian lanjutan ayat itu, sesungguhnya jika kamu ingkar, maka azabku sangat berat. Ini merujuk kepada siksaan Allah di neraka. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kagari yang mati Allah, Allah tidak membutuhkan rasa terima kasih kita. Keagungan Allah, kebesaran Allah tidak akan berkurang dengan rasa ingkar kita terhadap nikmat dari Allah. Tetapi yang membutuhkan justru kita. Rasulullah SAW menunjukkan atau mengajarkan kepada kita, beliau sholat hingga malam sampai kakinya bengkak. Kemudian ditanyakan mengapa demikian, padahal dosa-dosa sudah diampunkan atau dilindungi dari dosa. Rasulullah SAW menjawab, apakah tidak sebaiknya aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan, yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dalam kehidupan itu sangat penting, merupakan tolak ukur keimanan kita. Kita tidak sadar bahwa kita hidup, bangun setiap hari itu adalah nikmat bagi Allah. Kita bisa melihat itu nikmat dari Allah. Nah, oleh karena itu Rasulullah mengingatkan, tidakkah kita harus menjadi umat yang bersyukur? Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik pengajian Kagari yang dirahmati Allah, kemudian Imam Al-Ghazali rahimahullah mengajarkan kepada kita apa atau bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah. Apakah cukup dengan mengucapkan Alhamdulillah? Alhamdulillah merupakan first step, langkah pertama yang sangat penting, mengucapkan Alhamdulillah. Tetapi ada lanjutannya. Jadi lanjutannya adalah kita menggunakan nikmat itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita menggunakan nikmat kita itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya kita tadi sebutkan mata kita bisa melihat. Kita gunakan untuk membaca Al-Quran dan sebagainya, yang lebih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang terakhir yang akan Ivan bahas di sini adalah hadis Rasulullah SAW, di mana kita diingatkan untuk mengambil yang 5 sebelum, atau mengambil manfaat dari yang 5 sebelum yang 5 kemudian akan datang. Pertama, masa muda kita sebelum kita menjadi tua. Kemudian sehat kita sebelum kita sakit, manfaatkan. Kemudian waktu luang kita sebelum kita sempit. Kemudian kekayaan kita atau kemampuan kita secara finansial sebelum kita kurang atau kita mengalami kesulitan ekonomi. Dan yang penting, hidup kita sebelum datang mati kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik pengajian Kagari mati Allah, semoga kita dapat menjadi orang-orang yang dapat mengakui dan juga menyadari nikmat dari Allah dan kemudian mensyukurinya, dan kita jauhkan dari sifat-sifat yang ingkar terhadap nikmat dari Allah. Yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari Fan sendiri. Mohon maaf atas segala kesalahan tersebut. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.